Shalom, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, hari ini kita sampai pada bagian akhir dari silsilah Yesus Kristus. Dari masa pembuangan ke Babel sampai kepada kelahiran Juru Selamat. Karena itu, mari kita bersama-sama membaca dari Matius 1 ayat 12 sampai 16. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel. Sealtiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Elyakim. Elyakim memperanakan Azor. Azor memperanakan Zadok. Zadok memperanakan Akim. Akim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eliazar. Eliazar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Saudara, nama-nama di bagian ini mungkin tidak sepopuler Abraham, Daud, atau Salomo. Banyak dari mereka bahkan tidak dikenal dalam kisah besar Perjanjian Lama. Namun di balik nama-nama yang sepertinya sunyi itu tersimpan pesan luar biasa. Apa itu? Allah tetap bekerja, bahkan ketika manusia merasa ia diam. Saudara, pernah nggak saudara merasa seolah-olah Tuhan itu tidak berbicara lagi? Doa kita sudah naikkan. Kita sudah menjaga kesetiaan kita. Tapi sepertinya langit terasa tertutup. Tidak ada tanda, tidak ada suara, tidak ada perubahan. Begitulah masa antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Lebih dari 400 tahun lamanya, bangsa Israel tidak mendengar suara dari Tuhan melalui nabi. Tidak ada mujizat yang besar. Tidak ada nubuat yang baru. Namun di balik kesenyapan itu, sesungguhnya Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang luar biasa. Seperti benih yang tersembunyi di dalam tanah selama musim dingin. Ia tidak mati. Ia sedang tumbuh. Dan ketika waktunya tiba, ia menepati janjinya melalui kelahiran Yesus Kristus, Sang Mesias itu. Dikatakan Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Matius mengakhiri silsilah ini dengan sebuah puncak yang begitu indah. Dari manusia biasa, lahirlah Sang Juru Selamat dunia. Yusuf hanyalah seorang tukang kayu sederhana. Maria, seorang perempuan muda dari desa yang kecil. Tetapi Allah memilih mereka untuk menggenapi rencananya yang kekal. Nama-nama seperti Zerubabel, Elyakim, Eliazar, Matan, Yakub, semuanya melambangkan kesetiaan Allah yang tetap berjalan di balik layar. Tidak ada catatan tentang kehebatan mereka. Tidak ada catatan peristiwa besar terjadi dalam hidup mereka. Tapi dari garis keturunan mereka sampailah kepada Yusuf dan akhirnya Mesias, Yesus Kristus. Allah setia menjaga rencananya, bahkan melalui generasi yang tidak dikenal oleh dunia. Dan dari rahim seorang perempuan sederhana, lahirlah penggenapan janji Allah, Yesus yang disebut Kristus. Saudara, mungkin hidupmu saat ini terasa biasa saja. Tidak ada hal yang besar, tidak ada mujizat yang terlihat. Tetapi mari kita ingat Allah juga bekerja di dalam masa-masa yang senyap.
Ia memelihara, ia menuntun, ia mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang setiap kita duga. Jika engkau tetap setia di masa-masa yang sepertinya tidak terlihat senyap, maka ketika waktu Tuhan itu tiba, engkau akan melihat bagaimana segala sesuatu yang ia rancangkan ternyata sempurna. Saudara terkasih, silsilah ini ditutup bukan dengan manusia yang besar, melainkan nama Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia. Tanda bahwa sejarah manusia berakhir dalam karya keselamatan Allah. Dari generasi ke generasi, Allah membuktikan ia tidak pernah berhenti bekerja. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, mungkin ada di antara kami yang merasa bahwa hari-hari kami biasa saja. Mungkin kami merasa bahwa Tuhan sepertinya diam. Kami tidak mendengar jawaban dari Tuhan. Waktu kami mendengar firman, sepertinya Tuhan tidak menjawab doa-doa kami. Sepertinya Engkau senyap. Tapi biarlah setiap kami anak-anak-Mu boleh tetap percaya bahwa Engkau tetap bekerja di dalam kesenyapan itu. Bahwa Engkau sedang mempersiapkan sesuatu yang mungkin begitu besar di luar apa yang kami pikirkan. Dan biarlah kami boleh tetap setia, terus berharap kepada Engkau. Tetap setia, berjalan bersama dengan Engkau. Ya Tuhan, tolonglah kami, pimpinlah hidup kami. Biarlah kami terus boleh berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk kesetiaan-Mu. Dan kami terus menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, ketika kita merasa Allah diam, sebenarnya ia sedang menulis bab yang paling indah dari kisah hidup setiap kita. Hari ini, percayalah, Tuhan setia bahkan di masa-masa yang senyap. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.